Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam acara inti, ternyata kita mau diajak nih anak-anak sama teman kita. Nah, mau diajak ngapain Ibu Laras? Kita mau diajak untuk menonton video pada waktu anak-anak mengumpulkan video tentang kebersihan, tentang kerja bakti, itu dikumpulkan ke Ibu Guru sudah membuatkan videonya. Nah, sekarang teman kita Juan mau mengajak kita untuk menonton bersama. Kepada Juan, Pak sudah siap? Apa? Oh, handphone dua mama ya. Oke, silakan Juan. Kenapa sih itu? Guru dan teman-teman sekalian, Santa Carita, Santa Carita, yes. Santa Carita, edukasi Generasi cerdas berintegritas. Selamat datang di acara puncak tema PT Kata Kanita 4. Perkenalkan nama saya Juan. Hari ini kita belajar sama kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Teman-teman duduk rapi ya, kita mulai acara hari ini. Cekidot. Oke, makasih Juan. Sekarang Ibu Laras izin share ya. Dong yang pintar, oke? Aku gambarkan dia pakai sampo ya, senang-senang. Oke? Ini yang bersih ya. Gini udah. Nah, ini adik-adik kita, anak-anak kelompok bermain. Kamu ada jadi kalau Kanita, oke? Mereka sedang praktek keramas. Mana? Usap-usap ya guys. Teman-teman, ayo kita keramas. Oke, Karni lagi mau apa? Keramas ya. Samponya mana? Oke, matiin dulu. Terus kita ambil sampo. Samponya mana? Ayo, yang di bawah tuh jatuh. Ambil, let's go. Yuk, pakai di kepala ya. Let's go. Samponya oke ya, lihat. Ya. Oke, stop ke Ya banyak-banyak cuci rambut, cuci kepala, angka bagusan. Ya. cuci depan, maju. Nah, itu tadi ya, adik-adik kita kelompok bermain. Sekarang kita lanjut ke TKA 1. Brush your teeth up and down. Brush your teeth round and round. Brush your teeth from left to right. Brush your teeth in the morning and night. Brush, brush, brush. Brush, brush, brush. Brush your teeth in the morning and night.
Brush your teeth to keep them white. Brush your teeth so your smile is bright. Brush your teeth, it's so much fun. Brush your teeth when the day's begun. Brush, 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 brush. Brush your teeth when the day's begun. Brush your teeth, just open wide. Brush your teeth from side to side. Brush your teeth, you sleepy head. Brush your teeth before you go to bed. Brush, brush, brush. Brush, brush, brush. Brush your teeth before you go. Gosok gigi, biar gigi bersih. Jangan malas, untuk gosok gigi. Kanan kiri, atas bawah, kita gosok gigi. Gigi putih, gigi bersih, gigi yang sehat. Gosok gigi, biar gigi bersih. Jangan malas, untuk gosok gigi. Kanan kiri, atas bawah, kita gosok gigi. Gigi putih, gigi bersih, gigi yang sehat. Yuk gosok gigi, biar gigi bersih. Jangan malas, untuk gosok gigi. Kanan kiri, atas bawah, kita gosok gigi. Gigi yang putih, gigi yang bersih, gigi yang... Nah, sekarang kakak-kakak kita nih, Koko Jeje kita kelompok B. Kita kerja bakti bersama keluarga. Pekerjaan jadi mudah jika kita bekerja sama. Pekerjaan cepat selesai jika kita bekerja sama. Kerja sama, semua hebat. Kerja sama, semua hebat. Pekerjaan jadi mudah jika kita bekerja sama. Pekerjaan cepat selesai jika kita bekerja sama. Kerja sama.
Valeri. Iya, semua ada anak-anak di situ ya. Nah, anak-anak itu tadi. Marian. Ya, semua anak-anak ada di video itu ya. Itu tadi kegiatan anak-anak dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Sekarang Ibu Laras nggak mau berlama-lama lagi ya. Kita mau masuk ke dalam acara inti, tapi sebelumnya Ibu Laras mau membacakan dulu background dari Dokter Gigi Marsia. Nah, anak-anak, tahu tidak? Ternyata Dokter Gigi Marsia ini adalah orang tua murid dari teman kita VV. Mungkin teman-teman yang TKB sudah mengenal VV ya. Nah, Dokter Gigi Marsia ini adalah orang tua dari teman kita. Selain itu, ternyata Dokter Gigi Marsia ini adalah alumni dari sekolah Tarakanita. Nah, Dokter Gigi Marsia bersekolah dari TK sampai SMA Tarakanita di Pluit. Wow, begitu cintanya sama Tarakanita ya. Sampai-sampai dari TK sampai SMA tidak pindah ke lain hati. Nah, sekarang Ibu Laras mau share. Nah, anak-anak, ternyata Dokter Gigi Marsia beliau adalah dokter gigi Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti pada tahun 2008 dan mengambil spesialis penyakit mulut pada tahun 2008 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Saat ini, beliau praktek di 2 tempat, yaitu di Rumah Sakit Hermina Daan Mogot dan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Trisakti. Nah, anak-anak, ternyata di Rumah Sakit Trisakti, beliau juga mengemban tugas sebagai Kepala Unit Penunjang Medis. Wow, begitu banyak ya anak-anak ya. Kenapa? Ibu Laras, Ya. mau pipis. Oke, silakan sayang. Nah, itu tadi anak-anak ya background dari Dokter Gigi Marsia. Sekarang Ibu Laras nggak mau berlama-lama. Kita panggil saja Dokter Gigi Marsia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi pada Ibu Tini dan guru-guru serta tamu undangan yang saya hormati. Lalu selamat pagi juga teman-teman semua. Halo semua. Selamat Kenalkan pagi, lagi ya. Udah pada ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Hari ini saya perkenalkan diri lagi ya. Nama saya Marsia. Nah, kebetulan saya berprofesi sebagai dokter gigi dan juga maminya VV ya. Nanti VV akan membantu saya di sini untuk belajar sama-sama gimana kamarnya Elsa. menjaga kebersihan gigi dan mulut gitu ya. Sebentar, saya izin share screen ya. Videonya kamu dulu, nggak boleh. Bu Laras, apakah sudah terlihat? Sudah dokter. Sudah ya. Hekis-meki. Iya, iya Hekis-meki. Halo Hekis-meki. Sebentar. Oke, ya. Hari ini kita sama-sama mau belajar ya, teman-teman semua ya. Kita mau belajar bagaimana caranya kita bisa menjaga kebersihan gigi, juga kebersihan mulut, gitu ya. Nanti kita lihat sama-sama. Nah, ini sebelumnya tadi Ibu Tini sama Ibu Laras kan sempat bilang ya, kalau dulu dokter itu sekolahnya juga di TK Tarakanita. Jadi, buat adik-adik semua yang nanti punya cita-cita, apapun, mau jadi dokter gigi, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi pengusaha, mau jadi pemadam kebakaran, mau jadi polisi, ada semuanya harus belajar yang baik, harus belajar
yang rajin. Karena dulu Dokter Marsia juga sekolahnya di sini sama kayak adik-adik. Nah, ini yang di bawah ini dulu kita ada perayaan. Tapi mudah-mudahan kalau pandemi ini berlalu, kita bisa kembali merayakan Natal bersama kembali ya, Bu Laras gitu ya. Iya. Oke, ini sebagian kecil dari kenangan Dokter Marsia yang masih ada. Ini waktu Dokter Marsia sekolah di TK Tarakanita. Oke, nah profesi dokter gigi. Apa sih tugasnya dokter gigi? Ada yang mau jadi dokter gigi nggak nih teman-teman semua di sini? Eve mau jadi dokter gigi nggak, Ve? Wow, ada dokter Monica. Valeri menjadi dokter gigi. Wow, banyak. Jadi dokter hewan, Marian. Ya, hebat semuanya ya. Jadi dokter hewan. Jadi dokter hewan. Saya mau jadi dokter hewan. Sama aku belajar jadi dokter hewan. Boleh ya, semua cita-cita. Saya mau jadi dokter hewan. Dokter anak. Ya, anak-anak. Dokter hewan. Tadi pesan Ibu Laras apa? Boleh ya. Jangan berbicaranya ya. Sekarang gantian ya. Dokter gigi. Oke, gantian ya, dokter Marsia dulu ya yang ngomong ya. Oke. Nah, tugas dokter gigi itu apa sih sebenarnya? Nah, dokter gigi itu tugasnya menjaga kesehatan gigi dan mulutnya adik-adik sekalian ya, menjaga kesehatan gigi dan mulut teman-teman sekalian, serta mengobati sakit yang ada di dalam mulut kita. Tadi tidak hanya untuk gigi aja, tapi di mulut itu kalau memang ada sakit, ada sariawan, itu juga teman-teman bisa ke dokter gigi. Nah, ini dokter mau kasih tahu dulu nih, teman-teman nih kalau buka mulut ya, dokter nggak sendiri nih, ditemenin sama si dogi kecil ini. Tuh, lihat. Teman-teman coba buka mulutnya. Gitu. Buka mulut. Dilihat ya, di paling atas itu ada bibir. Kita punya bibir nih, bibir. Ya kan? Nah, ini adalah bagian-bagian dari mulut. Ada gigi. Tuh, gigi yang putih nih. Gigi itu adalah bagian yang paling kuat loh dari badan kita, dari seluruh tubuh kita. Gigi itu kuat sekali. Makanya teman-teman bisa pakai buat gigit-gigit kan, bisa buat makan daging, buat makan buah yang keras-keras itu bisa digigit, dihancurkan pakai gigi. Udah gitu di dalamnya ada lidah. Nah, lidah itu digunakan buat apa? Lidah itu kita gunakan untuk membantu kita berbicara, membantu kita makan, menelan, dan lain sebagainya. Lalu ada juga langit-langit, ada tonsil, ada gusi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mau nonton video dulu nih. Seru ya, kalau nonton video pasti seneng nih semuanya. Ibu Lara, Valeri mau pup. Iya sayang, silakan. Hooray! Kid songs! I know a little monster hacky. Sebentar. Hecky is its name. If you like sweets and chocolate, well, Hecky's just the same. Henry eats some cake. Watch out, sweet alert! Hecky takes his hammer and he bangs on a tooth. Bang, bang, bang. I am Hecky Smecky and I love your cake too. I'll dig myself a hole. It's fun to live with you. Henry says, Hey, Hecky, I won't let you stay because I brush my teeth 2 times every day. Oh no, a toothbrush. brush, 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 and scrub, scrub, scrub. Rinse and gurgle, spit him out. Help me! Bye-bye, Hecky Smecky. The nasty little monster will now try something new. On a sugar lollipop is where it waits for you. Emma eats the lollipop. Watch out, sweet alert! Hecky takes his hammer and he bangs on a tooth. Bang, bang, bang. I am Hecky Smecky. I love lollipops too. I'll dig myself a hole. It's fun to stay with you. Emma says, Hey, Hecky, I'm sure you won't hurt me. exactly for 3 minutes, I will brush my teeth. No, don't brush me away. Brush, 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 and scrub, scrub, scrub. Rinse and gurgle, spit him out. Bye-bye, Hecky
We're sorry, Hacky Smacky. We have bad news for you. We brush in the morning and in the evening too. Left and right and up and down, everywhere there's foam. In our clean and shiny teeth, Hacky won't build his home. What a shame. Hooray! Iya. Nah, ya, nih sekarang kita bahas video tadi ya. Tadi teman-teman udah lihat videonya si kuman yang namanya Hacky Smacky. Jadi ada kuman namanya Hacky Smacky. Tadi ini namanya Henry nih. Henry suka makan kue coklat. Wow, siapa yang suka kue coklat? Pasti semuanya suka ya kue coklat ya. Dokter juga suka kue coklat. Tapi teman-teman mesti lihat nih. Kue vanila. Terus kita tapi mesti lihat nih. Ternyata di kuenya si Henry ada apa? Kuenya si Henry coba kita lihat ya. Ayo teman-teman lihat ya. Ada apa nih? Wow, apa itu ya? Apa itu tuh yang merah-merah? Apa itu dokter? Cherry ya? Wah, yuk kita perbesar ya. Soalnya Hacky Smacky itu kan kecil sekali. Hacky Smacky itu nggak bisa dilihat dengan mata. Jadi kita zoom. Ternyata siapa itu? Hacky Smacky. Kuman. Ternyata di makanan yang kita makan itu kadang-kadang suka ada kumannya. Sama di makanan yang manis. Terus kita lihat lagi. Nah, nih. Ini apa nih? Nih, lollipop. Permen. Enak ya lollipop ya. Semua orang suka lollipop nih pasti. Tapi teman-teman hati-hati tuh. Ada si kuman yang ngumpet di dalam lollipopnya. Mami gak kasih. Kalau udah masuk ke mulut, nih, Hacky Smacky-nya udah di dalam mulut nih. Kan kita makan ya. Dimakan kuenya, dimakan lollipopnya. Udah gitu, masuk ke dalam mulut. Dia ngapain tuh di mulut? Tuh, ada, lihat nggak teman-teman? Hacky Smacky bawa hammer. Bawa hammer ya. Dia bang on the tooth. Dia bangun rumah ternyata di gigi kita. Nanti gigi kita lama-lama jadi berlubang. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir. Nah, Hacky Smacky ini takut sama sikat gigi sama pasta gigi. Jadi teman-teman harus sikat gigi supaya si Hacky Smacky-nya ini nggak lama-lama di mulut. Jadi dia langsung kebuang. Nah, kita lihat nih kalau misalnya semuanya rajin sikat gigi ya. Apa sih yang terjadi kalau kita lagi sikat gigi? Kita sikat gigi. Kalau bersih nih, kalau benar-benar bersih, nih teman-teman lihat, waktu kita berkumur, si kuman-kuman itu ikut keluar. Jadi mulut kita itu bersih lagi. Jadi penting banget nih sikat gigi. Jadi teman-teman harus rajin sikat gigi, ya nggak boleh males-malesan kalau disuruh mamanya sikat gigi, harus langsung mau supaya giginya bagus, supaya mulutnya juga Lorian pernah gosok gigi seharian. Oh, seharian. Nanti gigi rusak. Nah, Tiap hari. selain si Hacky Smacky tadi, selain si kuman-kuman yang nakal, kuman-kuman yang jahat tadi, ternyata di mulut kita itu kita punya teman. Ya, di mulut kita itu ada kuman-kuman yang baik atau kita sebut sebagai good germs ya. Good germs ini adalah teman-teman kita yang baik, ukurannya kecil-kecil, seukuran kuman-kuman yang jahat, tapi dia baik. Dia membantu kita untuk jaga mulut kita supaya sehat, supaya segar, supaya nggak bau mulut. Udah gitu membantu kita waktu makan juga. Nah, jadi kita juga harus rawat nih teman-teman kita yang baik, kuman-kuman baik yang ada di dalam rongga mulut itu, yang ada di mulut, harus kita rawat juga gitu ya, harus kita beri makan, harus kita mandiin supaya mereka jadi lebih sehat, sehingga nanti kalau ada Hacky Smacky datang nih, kalau ada kuman-kuman yang jahat datang,
Nah, kuman-kuman yang baik ini, teman-teman kita yang baik, si good germs ini dia akan memerangi si bad germs. Dia akan mengusir si bad germs untuk pergi dari mulut kita. Gitu. Nah, berikutnya kita lihat ya, jadi nggak bisa. Bentar. Oke. Nah, supaya mulut kita tetap sehat dan good germs-nya tetap bagus, tetap ada gitu ya, supaya good germs-nya bisa makin sehat, makin kuat. Yang pertama kali harus kita lakukan, tadi udah ada di video, kita harus sikat gigi. Sikat giginya kapan aja sih, teman-teman? Sikat gigi itu minimal 2 kali ya. Minimal 2 kali sehari. Jadi pagi setelah teman-teman sarapan, ya setelah semuanya udah sarapan, udah makan, sikat gigi. Pagi, malam. Ya, betul. Dan malam itu sebelum tidur. Ya, malam sebelum tidur sikat gigi, habis itu boleh minum susu lagi? Tidak. Nggak boleh ya. Jadi udah harus selesai semua, udah minum susu, udah makan, sikat gigi lalu langsung tidur. Jadi habis sikat gigi sebenarnya tidak boleh lagi makan atau minum minuman yang manis. Kalau minum air putih itu boleh, nggak apa-apa. Nah, ini siapa yang sikat giginya udah pakai odol? Teman-teman semua tadi pakai odol ya sikat giginya ya. Pakai odol itu nggak boleh banyak-banyak ya teman-teman semua ya. Udah nggak kebanyakan. Iya, udah nggak kebanyakan ya. Memang nggak boleh banyak-banyak pakai pasta giginya. Pasta giginya pakainya kecil aja, sedikit. Sebesar biji jagung. Jadi kecil sekali, dikit sekali. Ya, yang benar adalah yang ini nih, yang dokter lingkarin ini. Ya, nggak boleh banyak-banyak begini. Ya, nanti malah jadi berepotan, terus jadi nggak bersih, nggak efektif. Jadi teman-teman pakainya sedikit aja udah cukup. Udah pakai, udah gitu ditekan masuk ke dalam si bulu sikatnya. Jadi kalau sudah ini sikat gigi udah dipakein odolnya, terus dipakai tangannya harus bersih dulu ya teman-teman ya. Sebelum sikat gigi harus cuci tangan dulu. Lalu pasta giginya itu ditekan supaya masuk ke dalam bulu-bulu sikat. Gitu. Yes, tapi begitu ya. Nah, selain sikat gigi, kita harus jaga makan nih, ya. Bukannya nggak boleh, tapi harus dijaga. Nah, ayo, ini apa? Permen. Wah, permen. Ini ya. Nah, makanan permen ini, coklat, itu harus dibatasi. Nggak boleh banyak-banyak ya, teman-teman, makannya ya. Dan harus tanya dulu ke mama, tanya ke papa dulu, boleh nggak makan permen, boleh nggak makan coklat. Kalau papa mamanya bilang nggak boleh, berarti teman-teman hari itu udah kebanyakan, nggak boleh lagi makan gitu. Nih, cupcake tuh. Boleh Semua orang juga suka ya, kue-kue yang manis-manis gitu. Sama, ini juga harus dibatasi. Nah, yang paling terakhir nih, dokter pengen tahu nih, siapa yang masih pakai ini? Ayo. Ayo siapa? Ayo siapa? Masih banyak dokter. Ayo. Banyak dokter, anak-anak ini yang masih ngedot atau ngeprank. Masih pakai botol susu. Ayo yang masih pakai botol Susu. harus mulai belajar. Nelson tidak. Oh iya, good. Memang good. Yang udah nggak pakai botol susu hebat ya. Yang masih pakai botol susu harus belajar minum di gelas. Ya, yang udah nggak pakai gantian botol lagi udah hebat banget ngomongnya. berarti. Nah, yang masih pakai botol, teman-teman harus mulai belajar untuk bisa minum pakai gelas aja ya. Karena botol susu ini nanti ini kadang-kadang teman-teman habis ngedot ini kan langsung tidur. Jadi nggak sikat gigi, nanti lama-lama giginya rusak semua. Nanti kita lihat ya, gigi yang rusak itu kayak apa karena botol susu. Nah, terus dokter mau nanya lagi nih. Nah, kalau ini masih ada nggak nih? Peng. Ayo. Ayo, ngaku. Sama ya. Ini anak Ibu Maria nih, anak Ibu Reza. Ini
teman-teman ini udah grown up semua loh, udah mau udah gede gitu ya, udah bukan baby lagi. Jadi belajar untuk tidak pakai empeng lagi gitu ya, karena ini nanti giginya jadi maju semua loh, giginya jadi apa bilangnya Bu, tonggos ya, nanti giginya jadi Iya, maju betul semua. dokter. Giginya jadi nggak bisa tutup, giginya maju kayak itu loh, kayak teman-teman kalau pernah lihat kuda tuh giginya maju semua kan. Jadi kayak gigi kuda ya dokter? Iya, kayak gigi kuda Bu. Jadi jangan pakai empeng lagi, kalau ini benar-benar udah jangan. Yang boleh pakai empeng dulu. Nah, selain itu juga harus makan makanan yang sehat. Makanan sehat itu teman-teman boleh makan nasi, roti, ya ini apa nih Feh? Vegetables ya, sayur-sayuran tuh sehat. Terus buah-buahan, daging ayam, daging sapi, daging ikan, keju, susu, telur, yes, telur juga Feh. Telur juga itu makanan-makanan yang sehat gitu. Nah, sekarang kalau balik lagi, boleh nggak aku makan cupcake, makan coklat, makan permen? Boleh, tapi jumlahnya itu sedikit ya. Jumlahnya sangat sedikit, dan ingat teman-teman harus selalu sikat gigi dan menjaga kesehatan mulutnya. Jadi harus diimbangi juga dengan makanan-makanan yang sehat. Jadi kalau teman-teman tidak makan makanan yang sehat, itu tidak boleh makan coklat, makan cupcake, makan lollipop, dan lain-lain, itu nggak boleh. Ingat ya, kalau mau makan yang manis-manis harus selalu tanya sama mama, boleh nggak makan coklat, boleh nggak, makan permen, boleh nggak. Kalau mama bilang nggak boleh, berarti hari itu udah kebanyakan atau udah kebanyakan makannya, jadi nggak boleh ya. Jangan marah-marah kalau dibilang sama mama nggak boleh makan coklat atau makan permen. Ingat ya, jadi teman-teman harus selalu makan makanan yang sehat. Pokoknya makanan sehat itu ada di gambarnya dokter yang ini nih. Semua buah-buahan, semua sayur-sayuran itu sehat. Teman-teman kalau pengen makan manis kan bisa ambil manis-manis dari buah-buahan. Buah-buahan ini kan manis, kayak makan permen. Ya, jadi lebih baik makan buah-buahan aja daripada makan permen. Oke, nah ini kita balik lagi ke Hacky Smacky ya. Nah, si Hacky Smacky nih kalau dia udah bikin rumah, tuh teman-teman lihat ya, dia bikin lubang, terus dia bikin lubang itu supaya dia bikin rumah. Kalau dia udah bikin rumah, apa yang terjadi? Kita lihat. Ya, Wow. giginya sakit. Giginya jadi hitam-hitam. Kalau giginya udah hitam-hitam itu giginya sakit ya teman-teman ya. Ini nanti kalau hitam-hitamnya dibersihin kelihatan nih ada lubangnya, ada rumahnya si kuman jahat itu, si Hacky Smacky. Nah ini gambar ilustrasinya. Coba ya sekarang kita lihat ya gambar aslinya nih. Nah, Wow, kayak gini. seram dokter. Hitam tuh di depan. Nah ini Kalau nggak gosok gigi nanti bisa sakit giginya. betul, kalau nggak sikat gigi nanti sakit giginya. Serem, Nanti kalau kayak gini, dokter. sakit sekali nih, nggak bisa makan. Serem ya, ini nanti nggak bisa makan nih kalau teman-teman giginya begini. Makanya harus rajin sikat gigi dan jangan pakai botol susu lagi. Ya, nanti giginya jadi begini. Kan jadi kecil-kecil, hitam, nggak bisa makan, sakit lagi. Nggak enak giginya kalau begini, gitu ya. Nah, terus nih, ini apa nih? Pernah nggak teman-teman nih? Sariawan. Pernah. Kalau misalnya mulutnya kotor, jorok, juga bisa aja sariawan. Jadi nggak cuma gigi yang sakit, ya bisa juga terjadi sariawan. Nah, ini dokter mau ceritain nih, mungkin teman-teman yang di kelas TKB ada yang giginya udah mulai keluar ya. Ini kan jadi teman-teman itu punya gigi akan tumbuh 2 kali. Ya, yang sekarang teman-teman punya adalah gigi susu bilangnya. Nanti ada adult teeth, ya, ada gigi permanen atau gigi orang dewasa yang akan keluar. Kalau udah keluar gigi ini berarti teman-teman udah grown up nih. Jadi harus lebih nurut sama mami ya. Nah, kalau giginya udah keluar, nah teman-teman ini gigi depannya harusnya goyang ya. Kalau udah goyang, teman-teman boleh goyang-goyangin sendiri atau langsung pergi ke dokter gigi supaya nanti giginya rapi dan tidak berantakan. Sama ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada sariawan,
ada gigi berlubang hitam-hitam kayak gini, atau giginya udah mulai tumbuh, teman-teman harus ke dokter gigi. Dokter gigi itu nanti akan membantu teman-teman untuk gigi yang kotor-kotor dibersihin, gigi yang lubang-lubangnya itu ditambal lagi, giginya yang udah goyang itu nanti diambil ya supaya gigi yang barunya bisa keluar, bisa tumbuh. Teman-teman nggak perlu khawatir karena yang seperti di kaca, yang seperti di gambar nih, dokter gigi tuh hanya pakai kaca mulut kok nih, kayak gini nih bentukannya, ya. Tuh, hanya pakai alat-alat seperti ini kaca nih, supaya giginya bisa dikacain, supaya kelihatan dengan jelas. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau ke dokter gigi. Dokter, Ya, ada ini ya. Baba suka minum susu. Iya boleh, susu itu sehat, tapi minumnya jangan di botol ya, minumnya di gelas. Baba minumnya susu kotak. Ya, susu kotak nggak apa-apa, kan pakai sedotan ya, tapi jangan pakai botol. Ini lagi minum susu, aku minumnya pakai susu kotak juga. Iya, minum susu itu bagus ya, susu itu sehat, tapi minumnya jangan pakai botol. Nah, ayo sekarang. Minumnya pakai gelas. Sekarang dokter mau ajarin cara sikat gigi. Ayo kita sikat gigi. Hei, teman-teman. Kalau Leon minum pakai gelas. Ya, yuk sekarang anak-anak perhatikan dokter lagi ya. Dokter mau ngajarin cara sikat gigi. Nah, teman-teman, kalau minta mamahnya beli sikat gigi ya, beli sikat gigi yang kepalanya kecil. Tuh, kecil ya. Jangan yang kayak gini nih, ini kegedean. Tuh. Ya, jangan yang sebesar ini. Kegedean. Tuh. Buat dokter aja kegedean. Tuh, buat Feve kegedean nggak, Fe? Kegedean. Ya, yang kecil nih, kayak gini yang kecil. Udah gitu. Tapi mami beliin. Iya nanti. Terus yang bulunya halus. Ya, yang bulunya halus. Nih, kalau teman-teman mau tahu bulunya halus atau tidak, teman-teman sikatin di punggung tangan. Kalau sakit berarti nggak boleh dipakai. Itu bulunya udah kasar berarti ya, atau perlu diganti sikat giginya. Jadi kalau di sini masih halus berarti masih boleh dipakai. Ya, jadinya beli yang kepalanya kecil dan yang bulunya halus, dan ingat ya ini harus diganti. Jadi setiap 2 bulan itu mesti diganti, 2 bulan 3 bulan mesti diganti, atau kalau udah megar-megar nih bulunya udah sampai lebar-lebar gitu jangan dipakai lagi, berarti sudah harus diganti. Ayo kita belajar sikat gigi ya sekarang ya. Sikat gigi itu arahnya, dokter kasih tahu dulu ya, arahnya itu harus dari arah gusi ke gigi. Ini aja deh, Fe. Ini belum ada gusinya. Pokoknya arahnya harus dari gusi ke gigi ya. Ingat aja bendera kita warnanya apa? Bendera kita warnanya merah putih. Berarti arahnya dari merah ke putih ya. Jadi dari arah gusi nih ke gigi, begini arahnya. Gitu ya. Jangan terbalik. Jadi jangan begini, jangan naik turun gitu. Nanti kotoran-kotoran yang ada di gigi malah masuk semua ke dalam gusi. Jadi harus dari gusi ke gigi, begitu. Dari merah ke putih. Kalau bawah berarti dari bawah ke atas, begitu. Pokoknya harus selalu dari merah ke putih, ya. Terus teman-teman supaya nggak ketinggalan, buka mulutnya gede, gosok dari belakang ke depan, ke belakang lagi, terus di yang bawah dari belakang ke depan. Bagian dalam jangan lupa, semua bagian dalam disikat. Nah, yang terakhir jangan lupa ini, bagian untuk yang mengunyah. Bagian gigi belakang kan ada atasnya tuh, atasnya harus disikat, gigi atas juga disikat. Yang terakhir lidah, ya. Kalau lidah itu teman-teman jangan kasar-kasar ya, karena lidah itu kan lembut ya. Jadi cukup 2-3 kali aja. 1, 2, 3, sudah. Itu udah cukup kalau untuk lidah. Sikat lidah, Lorian nggak suka muntah. Iya, kalau mau muntah berarti kedalaman. Terlalu ke belakang, jangan sampai ke belakang ya. Kalau misalnya sikat lidah itu di depan aja, di tengah-tengah. Muntah nggak bisa begitu. Terus jangan ditekan, coba dulu pelan-pelan. Jangan ditekan ya, jangan ditekan, jangan dipencet gitu ya. Pelan aja begini.
Jadi lembut aja, jangan ditekan dan jangan ke belakang. Kalau ditekan pasti mau muntah rasanya. Gitu ya. Jadi teman-teman coba dulu ya, jangan nggak bisa, kita coba dulu. Nanti pasti bisa supaya giginya lebih Karena sehat. aku mau coba muntah. Coba dulu nanti ya, pelan-pelan. Makanya coba sendiri. Kalau misalnya coba sendiri itu lebih bisa tahu, lebih nggak pengen muntah. Kalau disikatin biasanya memang pengen muntah. Nah, yang terakhir, teman-teman harus mau dibantu sama mamahnya gitu ya. Kadang-kadang teman-teman ada daerah yang terlewati ya, yang mungkin kurang bersih disikat. Jadi nanti setelah sikat gigi biasakan ke mama gitu, atau mami ini udah bersih belum ya gitu. Nanti mami cek, maminya cek lagi udah bersih apa belum. Kalau memang masih ada sisa-sisa makanan yang ketinggalan, nanti sikat gigi lagi sampai bersih gitu. Jadi harus selalu bersih gitu ya teman-teman ya. Bisa ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan yang di masa pandemi ini. Tidak hanya kesehatan gigi dan mulut ya, tapi kesehatan kita secara umum juga amat penting. Semoga Tuhan selalu memberkati semua dan kita selalu sehat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Laras. Oke, makasih Dokter Marsia. Nah, anak-anak itu Terima tadi. kasih Dokter Marsia. Ya, nanti kita ucapin bareng-bareng terima kasih ya. Nah, anak-anak ada pertanyaan nggak? Siapa tahu anak-anak ada yang mau nanya nih sama dokter. Ada? Ibu Laras kasih satu kesempatan untuk anak-anak bertanya. Ayo, siapa? Ada nggak? Yudis. Oke, Yudis. Tunggu, Ibu Laras. Spotlight Yudis. Ayo, Yudis mau tanya apa sama dokter Marsia? Dokter, kalau pakai kumur mulut, boleh tidak? Maksudnya pakai obat kumur mulut dokter ya Yudis ya? Betul ya? Ya, Listerine. Brandnya Listerine dokter. Yang pakai Listerine siapa? Yudis atau Mama? Titipan Mama ya? Boleh dijual saya sama papi saya kali. Oke. Gini. Terus Listerine itu. kalian mau tanya. Oke, Ya. nanti tunggu dulu ya. Dokter mau jawab dulu pertanyaan Yudis. Kalau ada yang bagus, bisa enggak? Kalau anak-anak, dokter tidak sarankan untuk pakai. Saya juga mau nanya, Bu. Ya. Saya mau nanya, Bu. Ada yang mau nanya lagi ya? Bentar ya, gantian ya. Bentar sayang. Bentar ya. Oke, yang pertama kalau untuk anak-anak, untuk teman-teman, dokter tidak sarankan penggunaan obat kumur kalau memang kondisinya sehat-sehat aja gitu ya. Jadi untuk anak-anak nggak perlu pakai obat kumur. Jadi boleh berkumur. Kalau memang nggak enak sekali, boleh kumur bikin pakai air garam hangat. Tapi garamnya nggak boleh kebanyakan ya. Jadi kira-kira 1 gelas air mineral yang kecil itu ya, gelas air mineral, garamnya itu hanya 1/4 sendok teh. Jadi sedikit sekali, nggak boleh ada rasa asin ya. Kalau memang mulutnya lagi ada sariawan itu boleh dipakai itu. Tapi dokter tidak sarankan untuk memakai obat kumur yang berbagai merek itulah ya. Itu tidak kita sarankan untuk pemakaian untuk anak-anak. Tapi kalau buat dewasa ya silakan aja. Tapi memang harus dibatasi penggunaannya ya, karena tidak boleh terus-terusan dipakai. Karena kalau terus-terusan dipakai nanti si kuman baik kita, si good germs itu mati semua nanti, jadi berantakan. Jadi mendingan dipakai seperlunya aja, gitu ya Yudis ya. Kalau mulut yang nggak enak. Tunggu sayang, tunggu nak. Nah Yudis, begitu sudah terjawab Yudis ya? Iya, Sudah jelas? Oke. Nah, tunggu anak-anak kalau tidak bisa diam, kalau nggak gantian ngomongnya, Ibu Laras nggak mau melanjutkan. Gantian dulu ya. Nah, dokter kita kasih kesempatan 2 orang lagi ya, dokter ya. Ya, boleh. Oke, tadi siapa? Ya, 2 orang lagi. Tadi siapa? Ya, Maria sama Wilbert.
ya, Lorien sama Filbert. Nanti kalau yang lain, kalau yang mau nanya, anak-anak boleh datang langsung Ibu ke Aras, kliniknya Emily mau Dokter pipis. Marsia, ya, Dokter Marsia praktek di boleh, Rumah Emily. Sakit Hermina, ya. Ya, Jangan lihat sayang. Oke, nah Ibu Laras mute aja deh. Yuk, silakan yuk, Lorien. Lorien tadi mau tanya apa sama Dokter Marsia? Di unmute sayang. Tanya gosok gigi. Kenapa gosok giginya, Nak? Ayo tanyanya yang jelas gimana? Dokter, cara gosok lidahnya gimana? Oh, cara gosok lidahnya gimana, dokter? Ya, cara gosok lidah ya, Lorien ya. Lorien pinter ya. Nih, cara gosok lidah, Lorien boleh pakai sikat gigi yang Lorien pakai buat sikat gigi. Habis sikat gigi kan dicuci, Gosok ya. lidah pelan-pelan. Betul, gosok lidah pelan-pelan. Kenceng-kenceng mau jadi muntah. Kalau kenceng-kenceng nanti muntah. Jadi pelan-pelan ya, nggak boleh ditekan. Jadi lembut-lembut aja, pelan-pelan. Cukup 3 kali ya. 1, 2, 3. Udah. Jadi nggak boleh terlalu ke belakang. Nanti muntah pasti kalau ke belakang. Ya, jadi pelan-pelan aja. 1 kali. Dari atas ke bawah. 2 kali. 3 kali. Udah, cukup. Bu. Begitu aja. Bu. Itu ya Lorien ya. Dicoba dulu ya. Testin, Bu. Ke belakang nanti muntah. Testin. Nanti aku malam coba. Gigi tiba-tiba tersian nanti udah Makasih jadi Lorien. Nah, anak-anak, yuk satu lagi Filbert. Tadi Filbert mau tanya apa? dokter ya. Filbert aku Laras aku bilang ke dokter Messi ya. Udah film. Tadi Filbert asal-asal. Kenapa Filbert? Diulangi sayang. Filbert biasa waktu belum sekolah Filbert sikat giginya asal-asal. Oh, sekarang karena sudah sekolah, terus tadi Dokter Marsia juga sudah kasih tahu, berarti Filbert nggak boleh asal-asal lagi gosok giginya ya. Ibu Laras. Iya, Mirei. Tanya. Oh, satu lagi ya dokter ya. Mirei, kenapa? Yuk, Mirei silakan. Gingivitis itu apa sih? Kenapa kamu nggak diliatin? Kenapa, Mirei? Gingivitis. Ya. Kongis. Gingivitis. Gingivitis ya, Mirei? Is it gingivitis? Iya, dokter. Oke, ya, Mirei, it's a good question, Mirei. Gingivitis itu radang ya pada gusi. Jadi gusinya. Saya pernah nonton. Oh iya, pasti ada ya. Tentang gingivitis itu pasti banyak ya video-video edukasinya. Nah, gingivitis itu sebenarnya memang tadi dokter tidak tampilkan gitu ya. Karena kalau pada anak-anak gingivitis itu memang jarang, kecuali giginya itu betul-betul hancur gitu ya, betul-betul rusak. Dan kondisi-kondisi tertentu lah yang memang bisa menyebabkan gingivitis. Gingivitis itu pada gusinya itu merah-merah, Mirei. Gusinya itu merah-merah, gampang berdarah, itu gingivitis. Itu tanda-tanda kalau kita kena gingivitis atau gingivitis, itu bahasa kedokteran. Wah, Mirei ini kalau udah gede mau jadi dokter ya, Mirei ya. Udah pakai bahasa kedokteran ya. Tapi saya pernah begitu kali. Papi saya ada murid. Jadi dokter hewan. Oh, papi ternyata pernah begitu, Mirei ya. Mau jadi dokter hewan. Wah, yang nggak gingivitis, kita harus bersihin karang gigi, Mirei. Minta mami bersihin karang giginya rajin. Nah, Tapi bagaimana dicuci ininya? Ke dokter. Harus ke dokter gigi, Mirei. Kalau mau bersihin karang gigi, kadang-kadang anak-anak juga punya karang gigi dikit-dikit ya. Kalau mau bersihin karang gigi itu harus ke dokter gigi, Mirei, karena kita punya alatnya. Alatnya itu khusus, nggak bisa kalau karang gigi tidak bisa dibersihin sama sikat gigi. Jadi harus pakai alatnya dokter gigi. Tidak bisa, harus must go to the dentist baru di dokter. You have to go to the dentist, Mirei. Oh, oke, thank you dokter. Pernah gosok gigi. Waktu dokter gosok gigi nangis-nangis kata dokter gigi.
Oke, anak-anak, sekarang kita gantian lagi ngomongnya ya. Tadi anak-anak sudah bertanya, lalu Dokter Gigi Marsia juga sudah jawab. Nah, sekarang gantian nih, Ibu Laras yang mau tanya dokter nih. Nah, dokter, kalau saya mau bertanyanya bukan seputar materi, karena materi yang hari ini dokter sampaikan sudah sangat baik dan sangat menarik sekali. Dokter, saya mau tanya, gimana kesan dan pesan dokter selama bersekolah di Tarakanita? Ya, baik Bu Laras. Kesan-kesannya yang pasti menyenangkan lah ya. Saya intinya masa kecil saya tuh cukup menyenangkan lah. Nggak ada trauma, nggak ada kesan buruk gitu ya selama saya di TK Tarakanita gitu. Malah saya ingat yang tadi foto-foto tadi 2 itu, ya itulah yang kenangan yang kayaknya itu doang yang tersisa tuh ya. Iya sih. Cukup senang, saya cukup inget banget saya dulu dimasakin almarhumah Bu Sri itu kacang hijau, bubur kacang hijau, nasi uduk, itu tuh hal-hal kecil kayak gitu tuh saya inget banget gitu. Terus kalau ada perayaan Natal gitu kita nari gitu yang tadi ada di foto, dipilih nari. Terus kalau Paskah itu kita cari telur di taman, karena dulu gedungnya belum gedung yang baru ini ya, masih gedung yang lama, ada taman gitu di belakang dekat rumahnya suster kalau nggak salah ya, dekat rumahnya suster ada taman gitu. Ya, di belakang dokter. Iya. Betul ya Bu Resa ya. Jadi ya, betul, di belakang di situ. dekat susteran. Iya. Ya, di belakang susteran itu ada taman, kita main di situ sih. Saya sih cukup berkesan, dan waktu dulu tuh memang saya keterbatasan bahasa ya, karena mother tongue-nya itu dulu bukan bahasa Indonesia, jadi saya lumayan banyak belajar lagu-lagu anak gitu, lagu-lagu bahasa Indonesia di sana gitu. Jadi hal-hal kecil tuh masih saya ingat sampai sekarang. Oke, baik. Makasih Dokter Marsia. Oke, anak-anak tadi sudah diberikan materi sama Dokter Marsia ya. Materinya sangat menarik dan anak-anak pastinya sudah mengerti ya kenapa anak-anak harus gosok gigi, manfaatnya apa. Oke, sekarang kita mau bilang terima kasih sama Dokter Marsia bersama-sama ya. Terima kasih Dokter Marsia. 1, 2, 3. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Marsia untuk penjelasannya, untuk pemaparan materi pada pagi hari. Oke, sekarang anak-anak, karena kegiatan puncak tema tentang kebersihan gigi sudah selesai, sekarang kita mau melanjutkan acara kita, yaitu acara Hari Pangan Sedunia. Sebelumnya, Ibu Lis akan memberikan materi sedikit, lalu setelah itu dilanjutkan makan bersama. Kepada Ibu Lis, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Laras. Sudah jadiin co-host Bu Laras? Apa Bu Laras yang share? Apa Bu Indri? Sudah Bu Lis, sudah Bu Lis. Terima kasih. Nah, anak-anak, kita acara hari ini juga mau merayakan HPS. Apa itu HPS? Hari Pangan Sedunia. Kalau anak-anak PKB, waktu playgroup nih, sewaktu kita masih boleh tatap muka, boleh ke sekolah, ingat nggak bawa makanan ubi atau olahan dari singkong, jagung, buah-buahan, terus kita makan bersama ya di hall kecil. Nah, sekarang berhubung corona, kita belajarnya selalu di rumah. Nah, nanti kita mau makan bersama-sama, tapi makan dari rumah. Nah, Ibu Lis mau share, apa itu ya HPS? Ini.
Hari. Nah, sudah kelihatan? Belum Ibu Lis? Proses Bu Lis. Sudah. Nah nih, HPS kegiatan Hari Pangan Sedunia. Nah, kalau Gereja Katolik selalu memperingati setiap 1 tahun sekali. Nah, tema untuk tahun ini semakin bersyukur dan semakin menjadi berkat dengan berbagi makanan sehat. Siapa yang senang berbagi? Saya. Sharing. Ya Ibu. Rata-rata kita harus selalu senang, harus selalu ikhlas untuk berbagi ya, berbagi makanan. Nah, tentunya makanan-makanan yang sehat kita bagi ke saudara-saudara kita yang kekurangan makanan. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa dulu untuk para petani ya. Nah, petani itu yang selalu mengusahakan ada makanan, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran ya, ada makanan pokok, nasi. Nah, itu juga yang mengusahakan petani. Petani bekerja keras dari anak-anak masih bobo, tidur enak pagi-pagi. Para petani sudah pergi ke sawah untuk mencangkul tanah yang di sawah untuk ditanamin apa macam-macam tanaman ya. Nah, sekarang kita berdoa. Marilah kita berdoa, kita ambil sikap berdoa. Ayo kita mau berbicara dengan Tuhan, duduk yang manis. Letakkan dulu benda-benda yang dipegang. Tangannya terkatup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Doa untuk para petani. Tuhan Yesus, hari ini kami berkumpul untuk merayakan Hari Pangan Sedunia. Meskipun masih dalam masa pandemi ini, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, atas tanah yang subur, air yang banyak, dan musim yang baik, sehingga bisa ditanami berbagai sumber pangan. Kami pun bisa makan dan tidak kelaparan. Kami berdoa untuk para petani yang telah berjuang dengan sekuat tenaga dan kemampuannya untuk senantiasa menanam sumber pangan bagi kami. Berilah petani kami selalu kesehatan, semangat, kekuatan, dan perlindungan-Mu dalam bertani. Berkatilah dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman pangannya, sehingga bisa menanam dengan lancar dan pada akhirnya nanti bisa memanen dengan hasil yang baik dan melimpah. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kami kesehatan di dalam berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Anak-anak tadi sudah berdoa untuk para petani ya yang tinggal di desa di kampung. Nah, anak-anak makan enak kalau kita kalau kita mulutnya, giginya sehat ya, pasti semua makanan akan terasa enak. Tapi kalau giginya sakit, mulutnya sariawan, dikasih
Mami makanan juga nggak enak, Mami. Gigiku nggak bisa ngunyah, sakit. Nah, makanya ingat pesan Dokter Marsya. Harus selalu menjaga kesehatan mulut dan gigi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa itu Hari Pangan Sedunia? Nah, Hari Pangan Sedunia berkaitan dengan upaya meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kepentingan pangan yang bergizi baik bagi masyarakat Indonesia maupun dunia. Nah, sebenarnya kita memperingati HPS, Hari Pangan Sedunia itu setiap tanggal 16 Oktober, ya. Nah, Ini bukan kecap. tadi Itu nasi. ini foto saat anak-anak mungkin masih playgroup ya, 2 tahun yang lalu ya. Nah, kita berkumpul di sini, masih ingat nggak di tempat ini, di Tarakanita? Nah, anak-anak mengumpulkan berbagai makanan yang dibawa dari rumah untuk kita makan bersama-sama. Nah, waktu itu kegiatannya sangat menyenangkan ya. Oke, kita bisa berbagi makanan yang saya hari ini membawa buah, bisa mencoba kue dari singkong, bubur. Nah, karena teman-teman ada yang bawa. Nah, saling mencoba berbagai makanan hasil bumi. Hari Pangan Sedunia merupakan perayaan tahunan sebagai bentuk penghormatan terhadap tanggal berdirinya Food and Agriculture Organisasi atau Organisasi Pangan dan Pertanian. Pada setiap tanggal, waktu berdirinya dimulai HPS yaitu tanggal 16 Oktober tahun 1945. Terus tujuannya apa? Kita memperingati Hari Pangan Sedunia. Nah, ini kira-kira gambar apa anak-anak? Berbagi makanan. Berbagi makanan pada teman-teman kita yang kurang beruntung, yang miskin ya, yang setiap hari tidak bisa makan enak, bangun tidur sudah ada makanan di meja makan. Nah, mereka belum tentu bangun tidur di rumahnya sudah ada makanan, ada yang harus bekerja dulu ya, baru bisa beli makanan. Nah, kita yang setiap hari berkecukupan, ya sudah tiap hari diberikan rezeki Tuhan melalui mami papi, harus bersyukur. Kalau diberi makan mami harus habis, jangan dibuang-buang. Ingat, saudara-saudara kita masih banyak yang kelaparan, yang tidak bisa makan enak setiap hari. Nah, nih. Terus, apalagi kita mau lihat videonya. Selama puluhan tahun, dunia berupaya memerangi kelaparan. Angka penderita malnutrisi terus mengalami peningkatan. Lebih dari 820 juta orang atau sekitar 1 dari 9 orang di dunia menderita kelaparan. Sementara ratusan juta lainnya menderita obesitas. Saat ini, masalah ketahanan pangan bukan hanya perihal kuantitas, tapi juga kualitas. Mengonsumsi makanan tak sehat kini telah menjadi penyebab utama penyakit dan kematian di seluruh dunia. Untuk mengurangi risiko tersebut, mari kita terapkan pola diet sehat dengan makan secukupnya dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bernutrisi, meningkatkan konsumsi buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan lumut. Batasi jumlah konsumsi makanan tinggi lemak, gula, dan garam. Lengkapi aktivitas dengan olahraga rutin. Aksi kita adalah masa depan kita. Nah, itu tadi anak-anak ingat, kalau makan tidak berlebihan, makan secukupnya porsi anak-anak. Tentunya mami sudah menyiapkan porsinya anak-anak ya. Jadi kalau makan yang sudah disiapkan harus habis. Tapi juga makanan yang sehat dan makanan yang bergizi. Ya, jangan maunya makan sama telur terus, nggak mau makan sayur, tidak boleh ya. Harus yang bergizi seperti tadi sayur-sayuran macam-macam, lauk pauk ya, makan buah juga.
Oke, nah sekarang nih anak-anak Ibu Lis ingatkan nih perayaan HPS di sekolah sebelum pandemi nih. Ada nggak ini? Ada anak-anak nggak ini? Di TKB ya. Ya, anak-anak Sekarang udah TKB TKB nih. nih. Ini ada Emily, ada Oh, Wilber nih, nih. Sekarang TKB udah nih. TKB nih. Ini waktu masih playgroup seperti ini nih, anak-anak masih imut-imut nih. Ibu Tuh. udah yang belum. Nah, ini sebelum pandemi, sebelum corona datang di Indonesia ya, kita masih bisa merayakan Hari Pangan Sedunia di sekolah. Kesini. Ya makanya Demi nyari baju. Masih ada lagi. Ada nggak ini? Kalian ada nggak ini? Ada. Nah, ini makanan hasil bumi ini dari singkong loh ini anak-anak. Ini dari singkong bisa diolah nih. Jadi enak sekali nih. Siapa yang belum pernah makan singkong? Anak Tarakanita? Ada yang belum pernah makan singkong, makan ubi? Maunya makan Pizza Hut? Burger? Ya. Emily Pernah suka makan singkong. Iya, singkong itu sehat, mengandung karbohidrat, membuat tenaga kita kuat. Jadi kalau kita tidak mau makan nasi, ganti makan singkong boleh, makan ubi boleh. Ya, kentang Ubi juga boleh. boleh. Oke. Yang aja di baju. Di sawah itu para petani bekerja di sawah nih. Becek-becek, lumpuh, panas-panas. Ini tanaman padi ini yang jadi beras, yang jadi nasi, seperti ini tanamannya. Ibu itu namanya padi. Ya, padi. Iya namanya padi. Nih, tanaman padi seperti itu tuh. Nah, itu. Anak-anak belum pernah lihat padi ya? Lihatnya nasi terus ya? Nah, sebelum nasi diolah, itu dari tanaman padi yang ditanam oleh petani. Ya, Otim pernah lihat padi. di mana? Di sawah ya? Hmm. Di kampung, di desa. Nah, sekarang contoh makanan hasil bumi yang sudah anak-anak Padi siapkan. belum. Siapa yang hari ini menyiapkan jagung? Saya. Sudah direbus ya. Sudah dimasak mami ya, jangan jagung ya. Oke, sekarang yang ubi nih, Bulis hari ini bawa ubi, sudah siapkan ubi. Siapa yang hari ini menyiapkan ubi? Coba. Amai saya. Coba. Aku gak suka. Yang belum pernah makan ubi. Ini apa ini? Ini kacang. Siapa yang hari ini mau makan kacang tanah? Coba, ayo. Kasih lihat ibu. Ini kedelai atau edamame ya. Kalau edamame ini kedelai. Nah, ini kalau masih ada kulitnya direbus, enak sekali nih biji kedelai. Ini bisa diolah menjadi tempe. Nah, oke. Nah, siapa yang hari ini mau makan buah-buahan? Oke, nah.
Kan tadi bisa diolah loh menjadi makanan yang enak. Nah, bubur nih. Beras kecuali jadi nasi bisa diolah jadi bubur ya, bubur sumsum nih. Enak sekali. Ini apa ini? Ini dari bubur kacang hijau. Oke. Biji kacang hijau bisa diolah menjadi bubur kacang hijau. Siapa yang suka sekali bubur kacang hijau? Saya. Harus suka ya. Oke, yang mau ke toilet silahkan. Anak-anak kalau disiapkan mami bubur kacang hijau harus mau makan. Jangan bilang nggak enak, dicoba dulu ya. Nah, apa ini? Jasuke. Jasuke ya. Jagung, susu, keju. Siapa yang hari ini disiapkan makan jasuke? Ada? Ada apa? Yang makan jasuke hari ini? Nah, ini buah-buah tadi bisa diolah dicampur-campur jadi es buah. Wow, menyegarkan. Kalau es buahnya yang bikin mami di rumah pasti enak, pasti bersih ya. Apalagi nih, nah ini singkong. Singkong dicampur keju, singkong keju enak sekali. Singkong, siapa yang belum pernah makan singkong? Nanti kapan-kapan minta mami atau mbak ke pasar beli singkong. Mbak, rasanya singkong, rasanya ubi. Nah ini kue jajan pasar ini. Ini ada yang dari ubi, dari singkong, dari tepung beras, ya macam-macam nih. Menjadi kue-kue yang sangat lezat, sangat enak sekali. Siapa mau? Ayo silakan ambil. Aku mau ya. Nah, ayo silakan ambil. Oke, ini ada satu video lagi. Yang mau berbagi. Salam sobat Gosyen. Hari ini kita mau berbagi di sekitaran Cililitan dan sekitarnya. Saya mau berterima kasih untuk saudaraku dari Manado loh jauh, Mei Risakota. Dengan juga Ibu Nur Robi, terima kasih sudah mensupport Gosyen acara berbagi kasih. So kita let's go. Lihat mereka nggak punya rumah, tidur di pinggiran jalan, di trotoar. Lagi makanan. Mau kasih makan.
perasaannya kalau melihat video tadi? Kasihan tidak? Kasihan ya, lihat banyak orang yang kelaparan, tidak punya rumah, tidak bisa makan enak setiap hari. Jadi anak-anak setiap hari harus bersyukur. Setiap hari sudah disiapkan makanan sama orang tua. Tidak boleh pilih-pilih. Aku nggak mau makan ini, Mami. Hari ini maunya makan itu, maunya makan ini. Tidak boleh. Setiap yang disiapkan Mami di rumah harus dimakan. Harus bersyukur. Kita ingat banyak orang yang kelaparan, yang tidak bisa makan enak. Ya. Jadi setiap hari kita harus bersyukur. Makan harus sampai habis. Tidak boleh dibuang-buang. Tidak boleh pilih-pilih makanan. Oke? Nah, sekarang nih Bulis punya pertanyaan. Apakah anak-anak sudah pernah berbagi makanan? Sudah pernah belum? Sudah. Yang pelit nggak mau berbagi makanan. Berbagi itu indah. Jangan lupa untuk berbagi dan bersyukur ya. Kalian pernah bagi makanan yang waktu kecil. Oke, nanti anak-anak belajar berbagi terus dari mulai sekarang sampai nanti anak-anak dewasa atau anak-anak sudah tua juga harus mau berbagi permen sama teman-temanku. Oke, sekarang sebelum kita makan, kita mau berdoa lagi yuk. Yuk. Nah, sudah lapar kan? Kita mau berdoa untuk bersyukur untuk makanan yang sudah disiapkan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, karena hari ini kami memperingati merayakan Hari Pangan Sedunia. Ajarkan kami agar selalu bersyukur atas rezeki yang kami nikmati setiap hari. Berilah kesehatan kepada orang tua kami dan juga berkat bagi orang-orang yang saat ini masih kelaparan, yang belum bisa makan enak setiap hari. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, dan kami berjanji mau menjadi anak yang baik, yang suka berbagi, dan mau makan sampai habis setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sebelum makan kita mau foto dulu ya. Bu Lara sambil menunjukkan makanan apa yang hari ini sudah disiapkan. Ayo angkat. Nih Bu Guru juga. Kita tolong Ibu Elok untuk fotokan. Ya, siap ya. Ibu Elok mau hitung. Di sini ada 5 slide. Jadi Ibu Elok hitung sampai 5. Semuanya siap ya. Yuk, siapin dulu. Yang kameranya masih ditutup, dibuka. Ya, di sini ada 5 slide. Ibu Elok hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5, 1, 2, 3, 4. Sebentar. 4, 5. Aku pegang. Terima kasih Bu Elok. Selamat makan anak-anak. Selamat makan. Selamat makan Ibu. Sampai habis ya. Coba Ibu Lis hari ini menyiapkan apa Ibu Lis? Lis ubi rebus. Aku dari tadi udah sampai lapar. Hari ini menyiapkan apa Ibu Resa? Kacang rebus. Kacang rebus. Ada sawo. Ada pisang rebus. Pisang rebus. Ibu Tini hari ini menyiapkan apa Ibu Tini?
Selamat makan. Buah-buahan Bu Maria, ada mangga, ada pepaya, ada pisang, ada ada Ibu Eloh menyiapkan apa Ibu Eloh? Kacang rebus. Kacang rebus. Oke, Ibu Rosa menyiapkan apa Ibu Rosa? Ada pisang rebus sama singkong rebus. Ubi rebus, singkong rebus. Oke, ubi rebus. Nah, Ibu Laras Mari menyiapkan makan. apa hari ini Ibu Laras? Ibu Laras menyiapkan jagung rebus, Ibu Maria. Oke, mana nih Ibu Laras kok nggak ketemu sih? Aku makan. Ibu Ari menyiapkan apa Ibu Ari? Aku makan sushi. Wow. Oke, Ibu Laras sudah ada. Ibu Ari masih di mute Ibu Ari. Kalian Tahu goreng sama buah mangga, Bu Maria. Oke. Ibu, aku makan apa? Ana menyiapkan apa nih Ibu Desi dan Ibu Ana? Kue putih sama jeruk. Oke, Ibu Pisang. Ibu Desi apa Ibu Desi? Karena harus dihabiskan ya pisangnya segitu. Cookies, Bu Desi cookies. Kue putih. Ibu, sebentar Bu, yang di spotlight diangkat yuk, senyum dulu. Bu Ana mau sesaji? Indri menyiapkan apa Ibu Indri? 2, 3. Apel, Bu Maria. Siapkan hati. Terima kasih. Kasih Bu Elok. Selamat Maria apa? Ibu Maria Kenapa anak-anak? menyiapkan kacang kedelai dan juga getuk dan singkong. Siapa di sini yang anak singkong? Ya, Ibu Maria dan Ibu Desi. Enak banget yang sama kedelainya. Ibu Desi tadi bawa kue apa Ibu Desi? Oh, Ibu Desi tadi bawa kue. Ya, senyum dulu sama Ibu Maria. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Elo. Selamat makan semua anak-anak. Ya Timo, kenapa? Oh iya, jagung enak ya, jagung rebus manis. Dan dihabiskan makannya. Teon jagung goreng. Jagung goreng. Ada yang hari ini makan mie. Gabay makan apa tuh Gabay? Ada jagung. Aku malah dikacangin. Jadi aku dikacangin dong. Ayo makan sendiri ya, anak-anak pintar, hebat, makan sendiri. Laras, Ya tulis. dia minta tolong Kenapa Bulis? mute dulu anak-anak. Di mute? Ya. Baik. Bulis.
Bulis unmute. Belum dinyalakan mikrofonnya. Oke, anak-anak sambil makan. Ibu Guru makasih pengumuman. Untuk anak-anak TKB, hari ini kan memakai baju kotak-kotak merah. Jadi silakan yang belum foto untuk ijazah, untuk SKTB, selesai kegiatan hari ini nanti minta foto. Ya, di foto mami atau papi, foto setengah badan memakai baju kotak-kotak merah. Ya, posisi kamera landscape. Yang sudah mengirim belum landscape mohon diulang. Terus backgroundnya atau latar belakangnya putih atau polos ya untuk TKB. Ya, terus untuk anak-anak Ibu Lis B1 besok PJJ-nya jam 9:15 menit. Jadi jam 8 jangan buka link, nanti bingung kok kosong, belum ada temennya. Ya, besok PJJ untuk kelompok B1 anaknya Ibu Lis jam 9:15 menit karena Ibu Lis mau mendampingi kelasnya Ibu Rosa yang PTM dulu. Itu saja ya anak-anak ya. Ibu Lis. Silakan Ibu Guru yang lain kalau mau memberi pengumuman. Ibu Lis. Ya. Filbert siapin buah naga jus. Oke, silakan diminum jusnya sampai habis. Oke, terima kasih Ibu Lis. Untuk anak-anak kelompok bermain di hari Jumat besok, link bahasa Inggris, itu link sekolah kita seperti biasa ya Mami. Jadi tidak lagi menggunakan link dari ILC, tapi link dari sekolah kita yang seperti biasa setiap harinya kita gunakan. Terima kasih. Untuk anak-anak TKB 3 dan A3 sama ya. Kita menggunakan link bahasa Inggris kemarin ya, minggu kemarin, tapi minggu besok, minggu ini, Jumat besok sudah memakai link sekolah. Jadi nggak usah berganti link. Itu ya untuk anak A3 dan B3. Terima kasih. Ada yang sudah habis? Siapa yang sudah habis makannya? Atau ada yang mau makan? Ada yang nggak suka? Ya. Hebat, Nelson. Ada tuh makanannya rotinya udah habis, sekarang tinggal pil. Dan habis. Pinter. Anak-anak setelah makan, dirapikan lagi piring makannya ya. Ada yang nggak mau? Ada yang mau? Siapa yang mau makan? Apakah giginya lagi sakit? Semua mau ya? Dikunyah ya, jangan dikemut. Ayo. Ibu. Iya, Nelson. Kenapa Nelson? Oh, Alena. Kenapa Alena? Alena. Oh, udah habis. Oh, udah habis ya, hebat. Oke, hebat. Ibu. Ibu. Kenapa, Ben? Ben udah makan. Oke, hebat, Udah Ben. makan tempe. Ya. Laras, aku udah. Oke, Timo, hebat. Hebat sudah. Ya. Sudah. Akia sudah. Oke, Akira, hebat. Banyak tadi makan spaghetti. Pacar sudah. Mbak, Kuci mau ke toilet dulu. Spaghetti, Falka. Oh, spaghetti. Kuci mau ke toilet dulu. Sarapannya tadi Falka. Silakan. Bundara sudah habis. Oke, Elo. Elo, Elo.
anak-anak makannya 2 menit lagi ya. Setelah itu kita mau tutup acara kita dengan berdoa bersama. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Makan jangan bersorak. Kita Ayo anak-anak masih ingat Ferry sudah selesai makannya, Ferry. udah. Bersihan dek untuk kesehatanmu. Banyak makan, jangan ada makan, jangan suara. Banyak makan, jangan ayo makan bersama. Yang sudah selesai, boleh alat makannya dirapikan, lalu duduk kembali. Kita tunggu teman-temannya sebentar lagi. Yumi makan apa tadi Yumi? Ibu Ari. Oke, anak-anak, karena sudah 2 menit, Ibu Laras kasih waktu makannya. Yuk, sekarang dirapikan alat makannya. Anak-anak minum dulu. Yuk, dirapikan. Karena kita mau berdoa pulang. Ibu Lis. Ya. Coba tak mau. Kenapa sayang? Ibu Lis. Ya. Kenapa? Siapa yang panggil Ibu Lis? Ini buat bubble tapi belum ada tutupnya jadi nggak bisa di air. Oh gitu. Oke, sudah ya. Anak-anak sudah selesai makannya ya. Yuk, sekarang duduk lagi yang rapi. Sudah tidak ada lagi yang makan. Yang masih minum, silakan minum dulu. Ibu Laras tungguin. Nanti Yang belum keselak habis lagi. nanti dilanjutkan nanti makanannya. Ya, betul. Yang belum habis boleh dilanjutkan nanti. Oke, sudah ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak Ibu sudah hebat-hebat semua mengikutinya dengan baik. Jangan lupa pesan dari Dokter Gigi Marsia untuk anak-anak selalu rajin menyikat gigi. Ya, jangan malas. Lalu batasi makanan-makanan yang manis seperti coklat, permen, cupcake. Nah, sekarang karena sudah jam 11, kita mau akhiri kegiatan kita dengan berdoa bersama. Bisa Coba berdoa duduknya yang rapi. selesai. Ya, kita mau berdoa bersama. Doa hari ini akan dipimpin oleh Ibu Indri. Silakan Ibu Indri. 109. Baik, terima kasih Ibu Laras. Anak-anak semua, sekarang kita mau tutup kegiatan hari ini dengan berdoa ya. Nanti yang belum selesai makannya boleh dilanjutkan lagi, selesai Zoom. Yuk kita siapkan sikap kita, hati kita yang baik. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita buat tanda salib.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kegiatan kami hari ini bersama dengan Dr. Marsia dalam kegiatan puncak tema menjaga kebersihan dan kesehatan gigi. Dan juga hari ini kami merayakan Hari Pangan Sedunia. Terima kasih kami boleh mengikutinya dari awal hingga selesai dapat berjalan dengan lancar dan penuh penyertaan-Mu. Semoga dengan kegiatan ini kami semua dapat menambah wawasan kami untuk senantiasa menjaga dan merawat kebersihan serta kesehatan gigi kami. Dan kami juga bersyukur atas berkat-Mu berupa makanan dari hasil bumi yang melimpah dan bermacam-macam. Semoga membuat kami untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum memiliki kesempatan untuk menikmati berkat-Mu berupa makanan. Semoga Engkau berikan pertolongan-Mu sehingga dapat menikmati berkat-Mu berupa makanan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Indri untuk doanya. Oke, anak-anak, sekarang kita mau bilang terima kasih. Terima kasih Dokter Gigi Marsia. Terima kasih kami. Terima kasih Dokter. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter Gigi. Terima kasih Dokter Gigi Marsia. Terima kasih anak-anak KB, anak-anak dan TKB bermain kelompok A, kelompok B. Besok di hari Jumat. Besok. Bye.